Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau share pengalaman gak enak aku dengan polisi, yakni pengalaman ditilang. Bisa dibilang ini pertama kalinya aku ditilang selama bikin SIM. Buat kalian yang baru pertama kali kena tilang, gak usah bingung dan takut. Aku juga akan bahas apa yang akan kita lakukan setelah kita kena tilang, harus kemana dan gimana urus pengambilan STNK sendiri yang ditahan di pengadilan. Karena ada beberapa orang yang belum paham, ada rasa takut dan menghindari tilangan dengan menyuap sejumlah uang agar masalah clear. Bahkan sebaliknya, pihak polisi meminta sejumlah uang. Itu nggak bener. By the way, sebelum aku kasih tahu cara step by step ambil STNK sendiri di pengadilan, aku mau cerita awal mula aku ditilang dulu ya. Buat kalian yang berprofesi polisi, aku nggak ada masalah dengan kalian. Bahkan aku menghargai kerja kalian yang melayani masyarakat. Hanya ada beberapa diantaranya juga nggak benar menurutku. Well, nanti aku akan lihat gambaran kantor pengadilan itu seperti apa. Bener nggak di sidang dengan sejumlah pertanyaan? Sebegitu mengerikankah di sana? Aku akan bahas semuanya sejujur-jujurnya sepengalaman aku. So, nonton sampai selesai, oke? Jadi ceritanya pagi itu tanggal 17 Maret 2021 jam 7 pagi aku mau keluar rumah nih. Rencana hari itu udah aku list di otak aku. Jadi aku tuh kalau keluar rumah pasti punya tujuan ke tempat A, B, C. Nah, hari itu aku mau ke Indomaret, lalu ke toko kue dan ke pasar. Jadi kronologisnya sebenarnya tuh gini. Ini masalah salah belok aja sih, tapi ya udahlah, nanti kalian bisa nilai sendiri, oke? Sekarang dengerin ceritaku dulu. Jadi saat aku masih jalan di gang rumahku menuju jalan raya, ada dua arah jalan kan, sebelah kanan dan kiri. Yang jelas nggak boleh ke kiri, harus ke kanan, dan itu baru diberlakukan jalan satu arah ke kanan beberapa bulan kalau nggak salah. Di rumah aku ada 4 gang untuk menuju ke jalan raya. Nah, gang yang aku lewati hari itu adalah gang yang jarang aku lewati. Jadi kadang suka lupa kalau diberlakukan satu arah. Maksudku bukan lupa langsung terobos jalan ke kiri ya, maksudnya gini, kalian pernah nggak sih niatnya mau ke kanan ya, jadi kalian mau jalan ke kanan kok malah kitanya ke kiri, terus baru sadar pas udah belok gitu. Nah, ini sama dengan apa yang aku alami. Aku harusnya belok kanan gitu kan, tapi nggak tahu kenapa aku ngeblank malah belok kiri. Dodol banget deh aku belok kiri. Perkara belok ke kiri doang, ini mah motorku minggir pula, ini belum jalan jauh ke depan dikit doang, karena langsung sadar pengen belok kanan, tapi nunggu motor seliweran di depan, ya kali langsung belok, nabrak deng. Jadi ya nunggu nggak ada pengendara lain dulu, lalu belok kanan, itu niatku. Tiba-tiba dari depan ada polisi gitu datang, aku diberhentiin. Padahal aku emang berhenti nunggu motor seliweran dulu mau belok ke kanan. Bapaknya minta surat STNK dan KTP aku. Untungnya aku lengkap ya, KTP, SIM, STNK, tiap saat ada di dompet aku. Ya wes aku kasih deh. Bapaknya bilang kalau melawan arus jalan gitu mau ditilang katanya. Harusnya aku tanya, bapak bawa surat tilang nggak? Tapi nggak jadi karena kayaknya bapaknya buru-buru gitu dan nggak dengerin penjelasanku dulu. Menurutku kalau mau ditilang oke, nggak apa-apa sih, asal saat bertugas bawa surat tilangnya. Pokoknya bilang mau tahan KTP dan STNK aku dulu dan disuruh ngikuti bapaknya ke pos. Ya udah deh, aku ikutin lah bapaknya sampai pos polisi. Untungnya deket ya sama rumah aku. Ternyata hari itu nggak cuma aku yang ditilang, adalah beberapa orang yang ngikuti dari belakang juga. Aku sama sekali nggak deg-degan, santai aja, biasa aja. Seumur umur bikin SIM, aku nggak pernah yang namanya ditilang. Baru pertama kali ini aku nggak mau membenarkan tindakan aku. Bisa dibilang ya mungkin ini kesalahan aku juga kali ya. Ya udahlah, pasrah, lagi apes kali ya. Oke, lanjut. Tiba di pos, aku adalah orang pertama yang disuruh masuk duluan dan langsung dibikinin surat tilang. Bapaknya tanya mau kemana, aku mau jelasin detail pun kayaknya bapaknya terlalu sibuk nulis surat tilang untuk aku. Jadi ya aku jawab sekenanya aja, mau pin nomor dan tujuan-tujuan aku lainnya. Bapaknya bilang gak boleh lewat jalan kiri lagi ya. Aku mau jawab lagi, HP aku bunyi, pengen ambil HP dari tas, gak boleh. Disuruh dengerin Pak Polnya dulu. Aku yain aja deh biar cepet. Bapaknya bilang aku ditilang karena lawan arus dan akan didenda 50.000. Oke, terus beliau nawarin aku boleh loh bayar 50.000 lewat bapak polisinya biar yang urus surat tilangnya bapaknya ke pengadilan dan STNK-nya balik sekarang juga, atau langsung ke pengadilan untuk sidang sendiri, ambil sendiri tanggal 25 Maret ini dan tetap bayar 50.000 juga ke sana.
Aku tentu aja pilih ke pengadilan sendiri, pengen aja main-main ke sana langsung ya. Namanya juga baru kali ini kena tilang ya kan, nggak akan aku sia-siain untuk melihat langsung gimana proses ambil STNK sendiri di sana. Anggaplah jadi pengalaman pertama aku ke sana, jadi ya ntar bisa cek-cek lokasi gitulah. Malah kesenengan aku ya. Oke, balik lagi ke bapak polisinya ya. Beliau bilang, saya percepat aja yang nulisnya. Ya oke, silakan asal bisa dibaca ya pak. Aku tanya nama bapaknya, siapa? Namanya Pak Heri katanya. Aku manggut-manggut, iseng nanya doang padahal. Selesai nulis surat tilang, aku langsung disuruh keluar kayak buru-buru gitu kan, karena ada beberapa orang juga yang masuk ke dalam untuk buatin surat tilang juga. Well, begitulah kira-kira pengalaman aku ditilang. Terima kasih buat Bapak Heri udah tilang aku. Next aku tinggal tunggu tanggal 25 ke pengadilan. Jujur ini kelamaan sih menurutku, tapi ya udahlah ya, jalani aja, aku tunggu tanggal 25. Sampai rumah aku searching pengalaman orang yang kena tilang di YouTube. Ternyata macam-macam ya pelanggarannya, dan ternyata gak semenakutkan itu urus atau ambil sendiri STNK-nya di sana ya. Aku pikir di sidang ditanya-tanya gitu, ternyata yang aku lihat sepengalaman teman-teman lainnya tuh cuma datang aja terus bayar, udah beres. Dan aku mulai lega kalau emang gitu ya. Akhirnya ya aku jadi nggak sabar nunggu tanggal 25 lagi. Yap, ini aku udah ada di depan kantornya. Hari ini tanggal 25 Maret. Lama banget ya, dari tanggal 17 saat aku ditilang, berarti semingguan lebih nunggunya. By the way, maaf aku nggak bisa vlog ngomong langsung, selain berisik, malu diliatin orang-orang, kayak risih aja dan takut ngeganggu orang-orang sekitar. Jadi aku voice record aja deh ya, gak apa-apa lah ya. Oke, buat kalian yang pertama kali ditilang seperti aku, nggak usah khawatir, nggak perlu takut, mereka semua sama kok, sama-sama manusia. Di sana kita cukup bawa surat tilang aja, yes, cuma surat tilang aja, nggak perlu apa-apa lagi, cukup bayar doang. Tanggal 25 Maret aku di sini sesuai jadwal tilangan aku, karena aku baru pertama kali ditilang, nggak tahu harus ngapain dan melangkah kemana dulu nih. Akhirnya tanya satpam deh di depan. Jadi kalian gak usah sungkan kalau nggak ngerti apa-apa seperti aku, tanya aja ke petugasnya atau ke bapak satpamnya. Aku sendiri tanya langsung ke satpam di depan, gimana cara proses bayar tilangan aku. Pak satpamnya nunjukin papan info ini nih, dan nunjukin tempat loketnya di sebelahnya. By the way, aku tuh baru tahu sekarang serba online teman-teman, bayarnya juga online. Jadi langkah pertama kita harus googling etilang.kejaksaan dulu. Kita scroll, lalu ketik kode tilangan kita di bagian pojok kiri. Nah, ternyata nomor tilangan aku tuh not found gitu, nggak terdaftar alias belum ada. Aku tanya satpamnya lagi, kenapa kode aku nggak bisa muncul? Bapaknya jawab, kayaknya belum diproses deh, mending balik minggu depan. Kok bisa? Padahal kan tanggal udah sesuai kan ya, kenapa harus balik lagi minggu depan lagi? Buang-buang waktu banget kan. Sementara kemarin Pak Polnya semangat banget tuh nilang akunnya, giliran aku mau bayar malah gini. Kira-kira Pak Polnya niat nilang aku nggak ya? Ya udah deh, aku tunggu besok aja deh. Kalau besok nggak muncul juga kode tilangannya, aku mau ke pos polisi lagi, mau ngomong masalah ini sama Pak Heri langsung. Oke, besoknya tanggal 25 Maret aku cek lagi, finally muncul juga, tapi bukan nama aku yang muncul di sana, tapi atas nama orang lain. Gimana dong? Tapi plat nomornya bener motor aku. Akhirnya sekitar jam 8 pagi aku ke pengadilan. Sampai di sana aku tanya permasalahan aku ke petugas loketnya. Aku bilang kodenya udah ada, tapi kenapa nama aku jadi Arifin? Siapa Arifin? Petugasnya bilang mungkin salah ketik Pak Polnya. Ah masa, jelas-jelas surat ditilangnya tertulis nama aku Silvi. Petugas loketnya jawab lagi, tapi nggak apa-apa kok mbak, asal platnya sama, masih bisa diproses kok. Lah bisa gitu ya? Jangan-jangan gara-gara kemarin nulisnya kecepetan jadi nggak bisa kebaca kali ya. Jujur di suratnya emang susah dibaca sih, nggak begitu jelas. Aku harap kedepannya nggak ada polisi yang mengebu-gebu nulis surat tilangan ya, santai aja, asal jelas dan mudah terbaca sama operatornya. Dan satu lagi nih, data tilangan harus tepat waktu juga biar orang nggak bolak-balik lagi. Oke, back to the topic. Seperti dugaan aku, ambil STNK yang ditahan di pengadilan itu nggak ada yang namanya sidang-sidangan yang kayak gimana-gimana, cukup bayar denda doang ini mah.
Kirain kan ditanya-tanya gitu, kenapa kok bisa ditilang, bla bla bla. Kalaupun ditanya sejumlah pertanyaan, aku udah siap sama jawaban-jawaban aku. Oke, aku mulai awal lagi ya, cara ambil STNK yang ditahan pengadilan. Pertama, ketik etilang.kejaksaan, lalu tulis kodenya, nanti akan muncul nama, nomor plat dan lain-lain seperti ini. Kebetulan di sini bukan nama aku yang muncul, aku udah jelasin tadi, ini nggak apa-apa asal nama plat nomornya bener. Next kita sentuh pilih, nanti muncul halaman pembayaran. Di sini tertulis denda tilangan aku sebesar 29.000, biaya adminnya 1.000, total 30.000. Lalu kita sentuh icon free, nanti akan muncul layar seperti ini, tinggal bayar deh. Padahal kemarin Pak Polnya bilang bayar 50.000 kan ya, ternyata bayar ke pengadilan tuh langsung dan urus sendiri tuh lebih murah dan gampang loh. Bayarnya pun pakai kartu ATM dan bisa m-banking juga. For your information ya, di daerahku itu di pengadilan Sumeneb bisanya only BRI, nggak pakai bank lain. Sementara aku adanya BNI, ya udah aku m-banking aja. Oke, that's it. Begitulah cerita sebenarnya yang awalnya bikin jengkel, but is okay. Buat kalian yang ditilang, mending kalian bayar denda tilangan kalian ke pengadilan langsung aja ya. Insya Allah lebih murah dan gampang prosedurnya kok. Gak usah sungkan apalagi malu. Kalau nggak ngerti tinggal tanya-tanya aja. Tapi nggak tahu ya sama orang yang anti ribet, pasti bayarnya langsung ke Pak Polnya untuk menghindari keribetan. Iya. Tapi bagi aku yang pertama kali ditilang, ini jadi pengalaman berharga buat aku karena aku jadi tahu gimana prosesnya. Kalaupun ntar ditilang lagi, aku tetap bayarnya ke pengadilan langsung. Tapi ya doain aja, cukup sekali aja, nggak lagi-lagi deh kena tilang. Akhir kata, alhamdulillah semua udah selesai aku lalui. Thank you udah dengerin cerita aku, semoga bermanfaat dan semoga akunya nggak ngeblank lagi dan patuh aturan lalu lintas. See you on next my video, bye.